Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kepada mukhawimat saksiyah Islamiyah, itu saksiyah Islamiyah yang ingin dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Hasan Al-Banna, yaitu melalui Arkanul Bai'ah, mukhawimat saksiyah Islamiyah yang dapat merealisasikan Islam serta mampu untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, itu berada selama di marahil dakwah. Itu ada 10 mukhawimat, dan ini disebut Arkanul Bai'ah. Pertama adalah al-fahm, kedua ikhlas, ketiga amal, jihad, tadhiyah, ta'at, sabar, tajarrud, ukhuwah, dan thiqah. Jadi apa yang terdapat di dalam Risalatul Ta'alim Ikhwanul Muslimin adalah betul-betul Islami, syar'i, bahta. Tidak ada takalluf, tidak ada tafalsuf, tidak ada ta'aqqud atau ta'qid, sama sekali wuduh. Adalah betul-betul Islami, syar'i. Bahkan dengan prinsipnya haqiqatuna sufiyah, maka betul-betul ruhaninya adalah sufi bahta, sufi murni. Ya, adapun Hasan Al-Banna tidak mengangkat salah satu nama madrasah tasawuf dalam Ikhwanul Muslimin. Memang ikhwan bukan tariqah. Ya. Bukan berarti juga bahwa amal jama'i atau bid'ah shalihah sebagai alternatif pengganti murabbi. Tidak. Justru Hasan Al-Banna sedar untuk membentuk rohani ikhwan ini bahwa sadar bahwa mungkin di dalam lingkungan tertentu, di dalam daerah tertentu tidak ada seorang yang mursyid yang kamil. Maka sebagai alternatif maka diciptakanlah yang namanya amal jama'i atau bi'ah sholihah. Ya. Tidak berarti bahwa bi'ah sholihah itu dapat menggantikan kedudukan mursyid kamil. Nah, Said Hawa dalam beberapa bukunya mengatakan tidak. Karena seseorang meskipun sudah ada dalam bid'ah yang salihah, jika jumpa dengan mursyid yang kamil, maka masih lagi memerlukan kepada seorang mursyid. Nah, kemudian dari 10 mukhawimat ini, setiap ikhwan kena memberikan itu sebagai ruku baiat kepada jamaah. Dan selain itu adalah iltizam kepada arba'in wajiban. Ini yang dibatasi juga oleh Risalatul Ta'alim selepas ini. Tadi yang dikatakan bahwa
dilihat daripada keilmuannya, dilihat daripada khasaisnya, dilihat daripada iltizamatnya adalah iltizam kepada kewajiban yang 40. Dan khasais itu adalah khasais saksiyah Islamiyah yang ada dalam rukun bai'ah ini. Yang ada pun ilmu adalah tasqif. Karena mana mengatakan bahwasanya hayatuna ilmiah, thaqafiyah, haqiqatuna sufiyah, da'watuna salafiyah. Maka melalui yang 10 inilah dikatakan khasais saksiyah al-Islam. Maka setiap udhu ya, di maratibnya masing-masing maka dinilai keilmuannya, khasaisnya dan juga iltizamnya. Risalatul Ta'lim mengandung mukhawimat dan menjepit dan kemudian dijelaskan juga di dalam kewajiban. Nah, sekarang beliau mencoba untuk mensyarahkan salah satu rukun baiat yang 10 ini. Nah, itu di halaman 99 Hasan Al-Banna risalahnya mengatakan qala al-ustaz rahimahullah ayyuhal ikhwan as-sadiqun arkan bai'atina 10 tahfazuha. Rukun baiat kita adalah 10. Hafalan al-fahm wal ikhlas wal amal wal jihad wal tadhiyah wal ta'ah wal thabat wal tajarrud wal ukhuwah wal istiqamah. Lalu beliau mensyarah tentang baiat. Baiat itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Dan baiat itu anwa', banyak macamnya. Ada baiat dukhul fil Islam, ya. Dan juga ada baiat kepada sahabat misalnya. Ada baiat kepada pribadi Rasulullah, baiat kepada saksiyah Rasulullah. Ada baiat dalam al-harb seperti baiat baiat Ridwan ya, di mana sahabat berbaiat untuk Allah ala alla yafiru, tidak lari dalam hisar, dan tidak lari dalam perang. Itu juga baiat. Seperti baiatul Aqabah misalnya, itu baiat para penolong Rasulullah SAW. Adapun baiat yang diberikan kepada Amirul Mukminin setelah Rasulullah SAW, baiat adalah sami wa ta'ah bi ta'atil kitab wa sunnah. Atau baiat sama juga baiat yang disebut baiat ta'aqudiyah adalah untuk harb. Dan siapa yang mau ikut perang dan baiat tidak akan meninggalkan sebelum perang ini habis, menang atau kalah dan seterusnya. Tapi secara umum yang dikenal oleh masyarakat Islam hanya 2 macam baiat. Baiat sultan atau baiat siasah. Yang kedua adalah baiat taqwa. Kalau baiat sultan adalah baiat al-sam'i wa ta'ah. Selama sultan itu taat kepada Alkitab wa Sunnah. Adapun yang kedua adalah baiat lisyuyukh, yaitu baiat taqwa. Dan sepanjang abad umat Islam mengenal 2 baiat ini saja. Namun setelah Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah dan Abbasiyah, umat lebih mengenal kepada baiat siasah daripada baiat tasawuf. Hanya golongan kecil ya, sepanjang abad, karena dulu tasawuf adalah madrasah yang elit ya. Yang hanya masuk ke madrasah itu mereka sudah punya keilmuan yang cukup, akidah yang kuat. Maka hingga sekarang pun orang terkadang memandang tasawuf nantilah kalau sudah
syariatnya sudah oke, akidahnya sudah oke. Itu mungkin mereka memahami bahwa dulu baiat itu kepada tasawuf hanya mereka yang memang kuat secara umum lah, secara meskipun ya, manhaj tasawuf itu sendiri tidak. Karena seperti Imam Junaidi al-Baghdadi misalnya sejak umur 5 sudah bertasawuf dan banyak. Tapi sementara Imam Al-Ghazali setelah jadi ulama kabir, Imam Sya'rani setelah menjadi ulama kabir, misalnya Ibnu Rushd juga setelah menjadi ulama kabir, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi al-muhim setelah abad ke-6 baru baiat tasawuf itu makin dikenal hingga sukut daulah Islamiyah. Setelah sukut daulah Islamiyah, maka orang tidak lagi mengenal baiat siasa. Sekarang kita tanya umat Islam satu persatu, baiat tak ada, karena tak punya daulah, tak punya amir, tak paham baik. Bahkan sekarang lebih paham kepada baiat tasawuf, ya, kepada baiat tasawuf. Nah, Hasan al-Banna sendiri mengambil baiat itu adalah baiat al-amal saleh. Di halaman 100, wal asal anna al-bai'ah min an-naw' al-awwal la yasih an tu'ta illa li syakhsin wahid wa huwa amirul mu'minin. Kalau baiat siasa itu ya, adalah hanya kepada Amirul Mukminin. Ini yang dikatakan dalam hadis, idza bu'i'a li khalifatain faqtulul akhar minhuma. Jika ada dua khalifah di baiat, maka harus dibunuh salah satunya. Jika keluar daripada jamaah ini, maka disebut mufaraqatul jamaah. Adalah jamaah yang di sini dimaksud adalah daulah Islamiyah, bukan jamaah Islamiyah. Ini banyak keliruan yang terjadi pada jamaah Islamiyah. Dan baiat di situ adalah amal soleh. Fahadihi yastati' kullu fardin an ya'khudhaha min kulli fardin. Kalau baiat amal soleh ini setiap seseorang boleh mengambilnya dari akhnya yang lain, ya, kepada setiap akh. Ya'khudha min kulli fardin, kepada siapa saja. Maka dalam fuqaha Hanafi dikatakan rajulun a'ta al-ahad li syaikh thumma a'tahu li akhar, ay al-hadaya yulzimuhu qalu la hadha wa la dhak wa la asli dhalik. Artinya boleh dulu baiat kepada 10, 100, 200, 300. Ma'ruf seperti misalnya Syekh Ja'far As-Shadiq, dia punya guru yang dia ambil baiat sebanyak 350 syaikh. Karena baiat adalah untuk memperkuat dia komitmen terhadap iltizam kepada din, kepada akhlak. Maka setiap orang yang dijumpainya yang dia yahsunul zan bi annahu saleh, saksikan saya berjanji untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan berakhlak kepada semua makhluk Allah. Dia sendiri ya, telah berani mengatakan baiat, jadi ya, maka berarti dia menunjukkan upaya kesungguhan yang kuat, ingin berubah, ingin berakhlak, ingin dekat, ingin ibadah kepada Allah. Orang yang takut baiat itu berarti memang tidak berani, ya, yang dikasihlah takut taat, dia tidak mau. Ya, bagaimana kalau saya tidak taat? Padahal kalau baiat yang dimaksud baiat amal saleh, baiat takwa, di Al-Quran dikatakan ya, orang Islam itu punya baiat, artinya misak, alastu birabbikum qalu bala, itu kan diucapkan atau tidak diucapkan pada saudaranya, memang kita punya baiat. Namun yang membatasi kepada baiat satu guru itu ijtihad yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sampai hari ini tidak ada yang berani merubah. Tarekat sekarang adalah
dengan sistem baiat yang seperti itu adalah sistem baiat yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hingari itu. Kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai kekuatan yang kamilah, maka dia boleh baiat lebih dari satu syekh. Atau ketika dia sudah, kalau di sini istilahnya tahapnya sampai kepada naib, baru dia boleh mengambil baiat dari beberapa syekh. Seperti itu. Wa ala hadza fa kullul bai'at allati ya'khudhuha syuyukh ala talabidihim aw zu'ama ala atba'ihim aw mutasaddiruna ala tabi'in la tu'tabar mulzamah. Tapi tidak berarti bai'at langgar tidak. Fahiya in kanat ala amalin falazim hadzal amal. Tapi kalau bai'atnya kepada amal maka wajib beramal. Fa in kana fil asli mafrudun fal bai'at taziduhu tasdiqan. Kalau dia berjanji kepada yang wajib, maka bai'atnya sama dengan kewajiban itu hukumnya. Lebih kuat lagi, fa in kana manduban al bai'at ta'khudh hukmul yamin. Kalau yang mandub maka sama dengan yamin. Nah, tapi karena kalau di dalam tasawuf kena tazkiyatun nafs adalah fardhu ain, maka bai'atnya lebih tinggi dari yamin dan sekedar sumpah. Amma idza kanat bai'atun li'aini syakhs ala ta'atil mutlaqah aw ta'at fil ma'ruf fama lam yakun hadha syakhs huwa amirul mu'minin fa innal bai'at sarat mulzamah. Baru bai'at yang kepada amirul mu'minin itu yang mulzam, karena masalahnya jamaah daulah. Itu idza bui'a li khalifatain faqtul akhar minhuma, dan jika keluar daripada amirul mukminin yang sah, maka mufaraqatul jamaah dan halal darahnya. Yang ini terjadi ketika terjadi sukut daulah Islamiyah 1924, maka timbul jamaat, bukan jamaat Islam, dan setiap jamaah bertujuan untuk iqamah daulah Islamiyah. Dan setiap jamaah merasa bahwa dia seperti daulah yang jika keluar dari jamaah dia mufaraqatul jamaah dan halal darahnya. Nah, ini terjadi fitnah bai'at pada awal-awal keruntuhan daulah Islamiyah. Dan Ikhwanul Muslimin pada saat itu berdiri di tengah-tengah jamaah yang tasyaddud seperti itu, sehingga ramai orang terbunuh oleh jamaah karena bai'at dan mufaraqatul jamaah. Nah, pada saat itu musuh Islam menyebarkan isu bai'at, sehingga umat Islam sendiri tidak suka dengan bai'at. Dan bai'at ini tidak ada hubungannya dengan bai'at tasawuf, tetapi kebencian umat Islam terhadap bai'at sudah kuat, sehingga dia tidak tahu bai'at mana sebetulnya. Apabila dia berkata bai'at, hati-hati. Padahal bai'at tasawuf berjalan aman, damai. Di saat bai'at politik itu mengalami keruntuhan dan pemahaman yang keliru, bai'at tasawuf tetap berjalan dengan aman, damai. Namun di sebagian orang tertentu yang ada juhala yang mengeneralisir, mentakmir bai'at seperti yang diisukan, seperti itu. Itu bai'at. Masih di muka surah 100 di bawah. Ja'a Hasanul Banna rahimahullah wal mutasaddiruna li ahdi bai'atil amal 'ala an-nas katsirun. Fa kullu syekh tariq ya'khudh al-bai'a 'ala ashabi. Wa fil ghalib fa inna hadhihi al-bai'ah takunu bai'at 'ala wirdin wa dzikr. Wa katsiran ma hadasa lubsun 'inda al-muridin wa 'inda syuyukh. Id akhadha ha'ula'i yu'tuna al-bai'a li syekh ma'na al-bai'ah li amiril mu'minin fa sara hadhihi al-umma alaqul umara lil mu'minin. Dikiranya memberikan bai'at kepada syekh seperti Khalifah Rasulullah alaihi wasallam. Maka
Dulu orang memberi cukup satu baiat kepada Rasulullah, baiat takwa dan baiat politik. Kemudian ketika Rasulullah wafat diganti oleh Khulafaur Rasyidin, mereka tak memberi baiat takwa karena dia sudah mengambilnya dari Rasulullah SAW. Adapun Khalifah Rasyidin hanya baiat politik saja. Tetapi ketika Khulafaur Rasyidin selesai dan berubah sistem menjadi dinasti Daulah Umayyah, maka Khalifah hanya mengambil baiat politik, tidak baiat takwa. Yang akhirnya orang sufi mengambil baiat takwa. Nah, itu permulaan terpisah dua baiat di dalam umat Islam. Karena Khalifah sendiri tidak mengambil baiat takwa, dia hanya baiat ala sam'u wa ta'ah kepada Amirul Mukminin. Sedangkan kepada Nabi dulu ada baiat ala amal Islam yang ada di Al-Quran, ya, atau di hadis. Hal tubayyuni, kata Rasulullah, apakah kau baiat aku? Maka sahabat mengatakan, alaman ubayyuka ya Rasulullah, untuk apa? Di situ dikatakan untuk tidak bersyirikat, tidak mencuri, tidak. Ini kan baiat kepada amal Islam, baiat takwa. Itu yang terus baiat itu dibawa oleh golongan tasawuf hingga hari ini, sejak masa tabi'in. Karena masa sahabat semua sudah ambil dari Rasulullah, maka tidak ada baiat takwa kepada Khulafaur Rasyidin. Setelah tabi'in dan sampai hari ini adalah baiat tasawuf. Nah, itu baiat. Ketakutan orang dengan baiat adalah karena dia kira jika sudah baiat nanti. Karena dulu begini, jamaah itu sebetulnya yang jika dia sudah baiat, kalau keluar dianggap mufaraqatul jamaah dan dikutuk. Dan kemudian dikutuk dan bahkan dibunuh, dihalalkan darahnya. Jadi orang takut menanggung resiko bai'ah karena dibunuh atau bahkan ya, di Indonesia dulu ada menggunakan jin, seolah-olah dianggap dia kualat atau kualat. Kualat itu apa ya? Apa kualat itu? Seperti durhaka. Nah, durhaka kepada Amirul Jamaah, nanti dia sakit ada obatnya ke, atau gila ke, atau apa, padahal Amirul Jamaahnya menggunakan jin supaya dia boleh punya jamaah yang besar. Karena sepanjang sejarah ramai orang yang punya penyakit hubbul azamah, punya penyakit jiwa, marid nafs, ya, adalah hubbul azamah, ingin menjadi orang besar, pemimpin. Akhirnya memang dia punya kepada yang cakap, punya kepada akhirnya orang yang bodoh-bodoh jadi anak buahnya. Jika dia sedar, mulai bijak, keluar, dikirim jin. Nah, itu muncul jamaah di mana-mana, ada di Mesir, di Malaysia, di Indonesia. Sekian puluh tahun yang lepas. Ataupun baiat tasawuf adalah baiat yang safi, ya, salim. Jadi komitmen terhadap amal Islam, seperti yang diambil oleh Hasan Al-Banna di dalam Ikhwanul Muslimin. Baik. Lihat 103 tentang rukun bai'ah. Mulai dari 102 di bawah, bahwasanya rukun bai'at ini satu persatu
diharapkan agar dapat setiap orang memberikan hak rukun baiat itu. Ya. Kata beliau, faqad ghalaba 'ala al-katsir min ikhwanina annahum yulahiduna ruknan wa yahmiluna ruknan. Ya, ada yang kok hanya memperhatikan satu rukun dan mengabaikan rukun yang lain. Kama anna al-katsirina la yudrikuna ahamiyata ba'dal arkan. Bahkan sebagian lagi tidak memahami pentingnya rukun-rukun yang lain. Aw yaghfuluna al-madhamin al-muhaddada allati ataha al-ustad al-bana li hadhihi al-arkan. Ada yang memang mereka lalai ya. Dia tidak memahami kandungan yang terdapat di dalam setiap rukun baiat itu yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Banna. Akhirnya ada yang ada dalam itu yaskut fi ruknil faham, ada yang yaskut fi ruknil tarhiyah, ada yang yaskut fi ruknil amal dan lain sebagainya. Akhirnya ini membuat khalal di dalam sair perkembangan perjalanan jamaah dan gerakan ini. Lalu limadza ja'ala al-ustaz al-Banna arkan al-bai' 10 wa lam yaj'al 7 8 9? Kenapa 10? Walau taharraina al-ijabah lawajadna anna kull ruknin min hadhihi al-arkan al-10 lazimun wa la budda min tawaffurihi fil akh al-amil. Ya. Kalau kita perhatikan jawabannya, maka kita akan pahami bahwa setiap rukun dari 10 ini wajib. Setiap rukun wajib dipenuhi oleh akh al-amil. Jika sudah mulai akh amil, maka pelan-pelan dia kena memenuhi rukun 10 ini. Kayu'addi wajibahu fi dakhilil jamaah. Kenapa? Wa in adama tawafuri ayyi rukmin min hadhihi al-arkan 'inda ahadil ikhwah yumkin an yu'tal akh min qibali hadha rukun al-ghair mutawaffir wa bittali tu'tal jamaah. Karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dari rukun ini bagi seorang akh, ya, mungkin ini akan menimpa seorang akh musibah yang pada gilirannya akan menimpa jamaah musibah itu dengan sebab satu orang akh yang tidak memenuhi salah satu rukun baiat itu. Wala'ala al-mihan allati marrat bil ikhwan awdahat hadzal makna. Ini beliau mengisyaratkan kejadian sebelum terbunuhnya Hasan Al-Banna yang tadi diceritakan. Ada salah satu akh dari naib melaksanakan sesuatu yang belum diperintah oleh mursyid. Nah, ini ujian yang menimpa ikhwan pada saat itu menjelaskan makna ini, bahwa ada salah satu rukun baiat yang tidak dilaksanakan bagi seorang akh, maka akhirnya yang tertimpa musibah adalah jamaah itu sendiri. Nah, maka itu Hasan Al-Banna kemudian ketika terjadi pembunuhan dan gagal, terus di televisi, terus surat kabar, terus mulai Hasan Al-Banna menangis dan mengatakan kami gagal dan kena kembali dari nol. Maka betul-betul seorang udhu minal ikhwanul muslimin adalah seperti yang dikatakan oleh beliau, sufiyun bahat, yang teruji loyalitinya, kesetiaannya, cintanya, ya, ikhlasnya tak diragukan. Ya. Dia betul-betul fana li ajrillahi wad din wa khalas. Jika tidak akan mampu hamal, ya, menanggung beban dakwah itu sendiri. Dan betul-betul jundi bahat. Tentara kan kalau dibilang kamu salah, ya Pak, siap, salah. Kamu benar, ya siap, benar. Sama sekali tidak. Karena kalau bukan jundi dikata salah, ada yang benar sedikit. Tak salah semua. Tapi jundi tak. Sama dengan sufi. Kata mursyidnya, kamu tak betul. Hadir. Tak betul. Karena hidup ini hanyalah tunduk kepada kehendak Allah.
Jika tidak dilatih, untuk apa kita ada ayah, ada guru? Adalah untuk ketundukan itu. Karena syaitan, far'ana wa namrada dalam diri kita, yang nafs. Seperti itu. Wa qad ja'ala al-ustadz al-bana al-faham ar-rukn al-awwal li ahamiyatihi. Maka dari rukun baiat itu, Al-Imam Hasan al-Banna menjadikan paham itu rukun pertama, karena sangat pentingnya paham itu. Seolah-olah rukun yang selepas itu bergantung kepada rukun yang pertama. Jika rukun yang pertama oke, maka selanjutnya oke. Itu sebab kenapa tidak dikatakan al-ilm, tapi paham. Karena paham menunjukkan bahwa huwa lahul ilmu wa amila bihi. Tidak dinamakan paham kalau dia tidak mengamalkan. Kalau mungkin lahu ilm mungkin, tapi tidak diamalkan. Tapi jika paham, maknanya dia berilmu dan mengamalkan. Atau dengan kata lain, paham yang sahih. Tidaklah yang dimaksud pahamnya sahih, melainkan ketika dia menuntut ilmu bukan hanya dengan akal yang bijak, tetapi juga hati yang bersih. Karena tidaklah paham itu sahih jika hati tidak bersih. Seolah-olah Hasan al-Banna mengatakan bahwa Anda berilmu dengan tarbiyah. Dengan kata lain, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dalam mendapatkan ilmu yang menyinari hati, akalmu juga menyinari hatimu. Baru paham. Jika tidak, maka hanya tidak sahih. Karena iman, tasdik, kepercayaan hanya mencapai keyakinan jika pahamnya sahih. Karena paham yang sahih adalah sama dengan sesuatu yang ada. Jika paham tidak sahih, sama dengan sesuatu tidak ada. Maka tidak mungkin orang berdiri di atas tidak ada. Semakin sahih, semakin kuat keyakinan dan iman. Maka Hasan al-Banna membuat rukun baiat yang pertama, paham, seolah-olah itu mukjizat. Artinya luar biasa. Bahwa yang membuat rukun baiat ini paham adalah betul-betul paham. Jadi Hasan al-Banna dari rukun baiat, maka saksi Hasan al-Banna itu adalah qudwah. Jika ada salah satu khalal dari paham ini atau khata, itu akan berakibat kepada rukun yang lain. Jika pahamnya tak sesuai atau ya khalal sedikit, maka paham-paham yang lain tidak mampu berdiri di atas yang salah itu. Baik. Apa rukun paham itu? Maka Hasan al-Banna menjelaskan, ayyuhal akh, innama uridal bil faham. Yang dimaksud paham adalah antuqina bi anna fikratana islamiyah sahihah. Maka dikatakan paham sahih. Kamu harus yakin bahwasanya fikrah kita ini adalah Islamiyah yang sahih. Wa anta paham al-Islam, ya, kama nafhamu fi hududi hadhihi al-usul al-20 al-mujaza kull al-ijaz. Jadi kamu memahami Islam itu sebagaimana yang kami pahami melalui batas 20 kaidah. Jika engkau memahami 20 kaidah ini, maka engkau memahami Islam seperti yang kami pahami. Jika tidak, maka keluar dari paham yang sahih, maka tidak dapat bersama kami untuk mencapai ahdaf tadi. Karena Hasan al-Banna membina syakhsiyah Islamiyah itu melalui rukun ini. Sebagaimana tasawuf untuk membina seorang abd
yang arif, soleh, ma'rifah melalui baiat dan rukun baiatnya terdapat di dalam tarikat tasawuf. Usul yang pertama adalah al-Islam nizamun syamil yatanawalu madahir al-hayah jami'an. Islam adalah sebuah sistem yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Bahwa Islam adalah daulah dan waqaf, hukumah dan ummah. Islam adalah akhlak dan kekuatan. Islam adalah rahmat dan keadilan. Islam adalah juga ilmu pengetahuan dan undang-undang. Islam adalah ilmu dan hukum. Islam adalah madah dan sarwah. Islam adalah kasab, ya, dan ghani. Islam adalah jihad dan dakwah. Islam adalah jais dan fikrah. Sebagaimana Islam juga aqidah, shadiqah dan ibadah. Jadi betul-betul syamil. Islam itu mencakup seluruh sisi kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Al-Quranul Karim wa Sunnatul Mutahharah marji' kulli muslim fi ta'arrufi ahkamil Islam. Wa yafhamul Quran tibqan li qawaidil lughah arabiyyah min ghairi takalluf wa la ta'assub. Memahami Quran sesuai dengan kaidah lughah Arabiyyah tanpa takalluf, berlebihan atau ta'assub. Wa yarji' fi fahmi sunnah al-mutahharah ila rijalil hadits thiqat. Tapi Anda perlu ketahui bahwasanya paham ini adalah sebuah bidayah, ya, mabda, prinsip dasar. Jika dia sudah oke ini dan kemudian akan mudah melaksanakan rukun-rukun baiat yang selanjutnya, maka diserahkan kepada. Kenapa Hasan al-Banna dalam ruhani tidak mengatakan dalam tasawuf ada tasawuf muamalah, katakan ada tasawuf mukasyafah. Kenapa beliau menjauhkan daripada kasyaf, daripada zauq? Karena zauq itu milik individu. Karena Hasan al-Banna ingin membangun amal jama'i, bukan amal fardi. Maka rukun ini pun adalah untuk fard dan sifatnya ibtidai. Ini perlu dipahami. Karena ada orang merasa bahwa ketika sudah melaksanakan semua, rasanya dia sudah alim kal ulama wal auliya. Tidak. Jika dia jujur melakukan garis-garis pemahaman yang diterapkan di sini, maka dia akan merasakan secara individu dari zauq atau kasyaf atau yakni futuh, istilahnya faham, ya, yang dengan jujur dirasakan oleh mereka. Baik. Yang ketiga, walil imani shadiq wal ibadah sahihah wal mujahadah nur. Iman, ibadah, mujahadah dan nur dan halawah, cahaya dan juga rasa manis yang Allah berikan fi qalbi man yasha'u min ibadi. Walakin al-ilham wal khawatir wal kashaf wal ru'a laisat min al-adillatil ahkam syar'iyyah. Nah, di sini kita boleh menangkap isyarat bahwa Hasan al-Banna betul-betul membuat usul dan rukun baiat ini bidayah. Iman, ibadah dan mujahadah, itulah nur. Adapun ilham, khawatir dan kasyaf, ya, serta ru'ya, itu bukan dalil hukum syara. Wala tu'tabar illa bi syarti adam istidamiha bi ahkamid wa nususihi. Maka tidak diambil, ya, kecuali jika tidak bertabrakan, bertembungan dengan hukum-hukum agama dan tek-tek agama. Ya. Kan wudu di dalam tasawuf pun sering dikatakan bahwa jika engkau mimpi atau kasyaf, ya, maka tengok ke Al-Quran. Kalau sesuai ambil, kalau tak buang. Tapi bagi mereka yang memang telah mendapatkan ilham, wal khawatir dan kasyaf,
Tak payah lagi tengok Al-Quran, karena memang dia ahlinya. Yang keempat, wat-tamaim, ya, wal-ruqa, wal-wada', ar-ramal, wal-ma'rifah, wal-kahana, wal-di'ai ma'rifatil ghaib, wa kullu ma kana min hadzal bab munkar tajibu muharabatuhu illa ma kana min al-Qur'an aw ruqyah ma'thurah. Ma'ruf. Tamaim, tahu tamaim ya? Tamaim itu tulisan raja yang ditulis tangkal yang diletak di leher atau diletak di apa nih? Kali pinggang dalam. Ya. Ada tak di Malaysia macam itu? Ada lah. Ya, atau letak di rumah kan? Itu adalah munkar tajibu muharab, kecuali daripada Al-Quran atau ruqyah ma'thurah, ruqyah mengusir jin kan, itu ma'thurah, jampi air ma'thurah. Wa ra'yul imam wa na'ibuhu fima la nassa fihi wa fima yahtamil wujuhan iddah wa fil masalihil mursalah ma'mul biha. Ya, pandangan imam, yakni Amirul Mukminin dan naibnya dalam masalah apa, atau imam ini adalah imam fuqaha dalam perkara yang tidak ada nasnya dan masih mengandung beberapa makna, ya. Dan untuk juga masalah kepentingan umum, maka itu diamalkan selama tidak bertentangan dengan kaidah syara'. Terkadang berubah pandangan itu bihasabiz dzuruf wal 'uruf wal 'adah. Ini kan sana-sana membuat paham ini bukan hanya ketika mau mendirikan hukum Islam, tetapi selepas hukum Islam juga rukun ini tetap digunakan dan diperlukan, tidak habis masanya. Karena ini adalah syar'i bahta, Islami bahta. Bukan satu undang-undang muaqqat seperti yang dibuat dalam undang-undang wad'iyah, bukan. Ini adalah undang-undang Islamiyah. Tidak berhenti ketika sudah mencapai hukum Islamiyah, tidak, rukun ini tetap ma'mul. Wal aslu fil ibadat at-ta'abbud. Ini asas. Dunal iltifat ila al-ma'ani. Dan kita mesti melihat setiap rukun ini, rukun berikutnya menyempurnakan. Maka tidak boleh satu rukun ini dipahami sendiri dan tidak ada iktibar pada rukun yang lain. Ini akan membuat paham yang timpang. Karena paham ini kenapa ada di atas 10 ini, satu sama lain saling memperkuat. Dunal iltifat ilal ma'ani, tanpa melihat kepada makna secara filosofis. Kenapa sembahyang 4 rakaat? Kenapa tarawih 7? Seorang ikhwan yang pada pendidikan peringkat pertama, tak payah pikir benda itu, buang-buang masa. Ya. Pokoknya ta'abbud selesai. Wa fil 'adiyat al-iltifat ilal asrar wal hikam wal maqasid. Tetapi dalam masalah adat, maka kita perlu lihat rahasianya, hikmahnya dan tujuannya. Kalau ada adat, kalau tujuannya sesuai dengan Islam boleh, kalau tak. Tapi kalau ibadah tak payah tanya. Ini kan ibtidai. Bukan sampai jadi ulama tak tahu benda masalah apa ma'ani filosofis ini itu. Penting kalau ulama kena paham. Ya. Tapi kalau ibtidai, ya. Wa kullu ahadin yu'khad min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul rukun yang 20 ini tak ada sesuatu yang berlebihan, ifrat wala tafrid, wala sesuatu yang ma la yu'ni, yang laisa lahu faidah, tidak. Semuanya betul-betul ya, faidah, mu'tadil dan wasat. Maka itu sebabnya kan mereka memberikan khasais ya, Islamiyah adalah dilihat dari faham yang diungkapkan oleh Hasan al-Banna.
Rabbaniyah, Ihsaniyah, Wasatiyah, ya, Tawazun, itu adalah dari usul Isrin ini. Karena orang pertamanya kena betul. Jika pertamanya sudah salah, susah untuk memperbaikinya. Contoh kecil begini, ya, Al-Fakir artinya ada pengalaman. Kita dulu memahami tasawuf salah karena memang banyak orang-orang sufi melakukan kesalahan, melakukan bid'ah dan mungkarat. Kita tidak menutup mata itu, karena banyak dari mereka juhala. Lalu sudah tertarkib di kepala kita bahwa tasawuf seperti itu. Jadi semakin membaca buku, ya sudah, bukan merubah, malah memperkuat kesilapan paham itu. Ini namanya karena asasnya tidak betul. Nah, Hasan al-Banna ingin yang betul, ikhwan, melalui usulul Islam ini paham Islam betul-betul yang sahih. Makanya beliau mengatakan yang dimaksud dengan paham ini adalah Islamiyah sahihah, atau yang mereka katakan fahmun sahih. Jadi kalau sudah dibangun dengan usul yang sahih, karena tidak boleh memahami ya, mana ketika dia iltifat kepada ma'ani, ya, iltifat kepada zauqi, maka zauq yang betul dan ma'ani yang betul. Baik. Setiap orang pembicaraannya diambil dan ditinggalkan illal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya Rasulullah SAW yang pandangannya betul semua. Wa kullu ma jaa'a 'anis salaf radhiyallahu alaihim muwafiqan lil kitab was sunnah qabbalna. Segala yang datang dari salaf sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah ambil, wa illa fa kitabullahi wa sunnatu rasulih aula bil ittiba'. Jadi pada asas pertama, ya, seperti di atas dikatakan bahwa seorang ikhwan kena mengikuti ibarah nas, tidak al-haud ila ma'ani. Walakin la nu'rid lil ashkhas fi ma ikhtalafa bihi bi ta'n aw tajrih wa nakiluhum ila niyyatihim wa qad afdu ila ma qaddamu. Tetapi kalau ada seorang salah berkata yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, kita tidak memburukkan orangnya dengan menta'an, mentajrih, serah kepada niatnya. Mungkin ya, dia berkata begitu, dialah yang paham maknanya. Nah, ini Hasan al-Banna membatasi ya, untuk orang-orang mubtadi yang tidak memahami lebih dalam secara ma'ani daripada Al-Quran dan Sunnah. Jika kita tak paham, tak sesuai dengan zahir nas yang kita pahami, serahkan kepada orang. Dan jelas usul ini adalah lil mubtadi'in, supaya asas dan ibtida'nya itu betul memahami Islam. Baik. Yang ketujuh, walikulli muslim lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkamil far'iyyah an yattabi' imaman min a'immatid din al-fiqh. Setiap muslim yang belum mencapai derajat nazar, artinya melihat langsung dalil-dalil hukum far'ah itu pada Al-Quran dan hadis, maka wajib mengikuti imam, salah satu imam agama fikih. Wa yahsunu bihi min ma'a hadzal ittiba' an yajtahida. Sebaiknya juga disambil mengikuti, dia juga berusaha mastata'a fi ta'arrufi adillati, pelan-pelan belajar. Karena mungkin orang di mata hukum syara pun ada tiga, ada an-nasul am, kemudian ada tulabul ilm, dan ada alim mujtahid. Kita tulabul ilm pun ada tiga peringkat. Ada tulabul ilm yang masalah am, artinya tak tahu lagi, belum baca kitab lagi, baru mulai. Yang kedua adalah dia masih lam yablugh darajatun nazar, ya, masih ittiba kepada salah satu fikrah ulama, maka ini adalah tulabul ilm. Dan yang terakhir adalah yang sudah lahum istita'ah bi an-nazar fi adillatil ahkam. Dia sudah mampu mentarjih sendiri. Ya, mungkin saya pulang pandangannya seperti itu, kata saya sudah melakukan istinbat,
istidlal, saya mentarjeh ini yang betul. Meskipun masih lagi thalabul ilm, tapi dia lebih dekat kepada alim mujtahid. Nah, kalau belum lagi, maka ikut ulama. Di samping itu juga terus berusaha untuk ta'arruf kepada adillah, wa an yataqabbal kulla irsyadin mashhubid dalil, dan menerima setiap nasihat irsyad yang disertai dalil, mata sahha indahu man arsyadahu wa kifayatihi an wa yastakmila nuqsahul ilmi in kana min ahli ilm hatta yablugha darajat. Yang disertai dengan dalil